Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, masih kembali pemirsa di Berindu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 30 Oktober 2023 dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga tema kita mengenai fenomena geng motor di kalangan pelajar. Dan di situ TVRI Bengkulu telah hadir juga untuk narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Ainul Mardianti selaku psikolog dan juga ada Bapak Sultan Pri selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu ya. Nah, kita ngobrol kembali dengan Pak Sultan Pri terlebih dahulu nih selaku Kepala Sekolah nih. Nah, untuk peran sekolah sendiri Pak, seberapa penting tentunya untuk menghalau yang namanya fenomena geng motor yang lagi viral sekali untuk saat ini? Nah, yang pertama adalah kita harus mendeteksi dini kondisi ya, dimulai dari ketermalasan anak. Malas datang ke sekolah, datang terlambat, itu salah satu bibit utama. Ya kan? Ketika kita tidak mampu mencegah itu, nanti menjadi hal yang lebih luas lagi, ya agak susah kita nanti memberantasnya. Artinya kita mencoba, kita memesankan dengan kondisi ini kita harus belajar bersama-sama ya. Baik sekolah, semua sekolah ya, walaupun sekolahnya tidak kenal ini, semua sekolah harus introspeksi diri ya. Baik Dikbud sendiri introspeksi diri ya. Kita sebagai orang tua introspeksi diri keadaan begini. Nah, kita melihat bahwa fenomena saat ini ya anak itu ya bermain game, bermain gadgetnya itu, bermain di HP-nya itu yang awal. Yang kedua kan banyak fasilitas yang wifi gratis dan sebagainya. Tempat permainan malam yang sudah orang dewasa, biliar, itu banyak sekali anak-anak sekolah itu malam-malamnya. Itu sampai jam 2, jam 3 itu kan itu artinya menjadi bibit semua itu. Nah, ketika anak itu nantinya kekurangan dan lain sebagainya, maka dia pelarian dia ya mencari hal yang baru, yang lain mencoba, dan ada orang-orang yang mencari target untuk mengumpulkan kondisi ini dan menjadikan akibatnya ya kita semua yang dirugikan. Artinya mari kita harus berbenah ya kan, berbenah kita melihat kondisi saat ini berbeda loh dengan kondisi dulu. Kita berbeda, saya dididik dengan zamannya saya. Saya tidak bisa mendidik anak dengan zamannya saya, harus zamannya sekarang. Ketika saya mendidik zamannya saya, di zamannya Bu Ainul itu berbeda, polanya beda ya kan, begitu yang kita lakukan. Baik. Nah, tadi Bapak bilang bahwa misalnya nih kalau anak remaja atau pelajar tentunya ya, yang mungkin apakah di sekolah itu kurang jam belajarnya sehingga pada saat malam mungkin mereka masih melek, nggak kecapean pada saat di sekolah sehingga pada waktu malam mereka mencari kegiatan-kegiatan malam. Oh, tidak seperti itu. Karena begini, kita manusia normal itu tidurnya harus 8 jam. Ketika anak kita tidurnya itu jam 3, hitung saja 3 tambah 8, pasti dia belum akan bangun. Nah, jam sekiannya. Dan ketika anak kita tidurnya jam 12, pasti dia akan terlambat sekolah. Nah, artinya dimulai dari awal ini. Nah, bagaimana absen kita? Kalau saya sudah digital absennya, tidak lagi manual. Pokoknya absennya adalah selfie di HP-nya. Kita sudah terdeteksi jam berapa dan orang tua bisa mengakses kehadiran anaknya itu. Nah, ketika dia sudah 2 kali saja datang terlambat, itu kita bisa curiga, apalagi tidak masuk sekolah. Ya. Baik, sebelum ke Ibu Ainul mungkin masih ke Pak Sultan Pri tentunya, untuk guru BK sendiri masih berperan aktif sampai sekarang Pak? Itu sangat, ini syarat untuk sekolah saat ini harus guru BK harus ada, tidak boleh tidak ada ya, kita harus guru BK. Kalau dulu kan BP namanya, kalau BK. Nah, kalau BP dulu di buku hitam ya, kalau BK sekarang sudah dia konseling. Tidak hanya dipanggil, itu bukan hanya yang bermasalah, yang berprestasi juga kita panggil, ya kan? Nah, itu kita membimbingnya secara mengkonselingnya anak itu. Jangan salah, ketika dipanggil itu yang bermasalah saja tidak. Yang dia luar biasa harus dipanggil juga, harus dibimbing. Kalau tidak, bisa salah penggunaan juga nanti ke depannya. Baik. Kita ke Ibu Ainul nih selaku psikolog ya Bu ya. Nah, untuk kenakalan remaja, untuk yang ikut-ikutan ini itu seperti apa sih Bu? Apakah mereka karena gengsian atau apa sih permasalahan utama? Jadi permasalahan mereka kan ada 2 gangster, geng mereka ini. Jadi mungkin yang mereka yang sekarang ini judul gengnya itu kan Siap Tempur. Yang Siap Tempur ini mungkin mendahulukan geng yang lain untuk beraksi. Oh, namanya Siap Tempur ya? Siap Tempur di grup WhatsApp-nya. Jadi ada salah satu anak yang bilang,
Bu, aku tidak tahu kalau mau diajak ke sini, katanya jalan-jalan. Katanya aku naik motor, terus aku naik. Terus aku dibawa ke sini. Aku tidak tahu kalau mereka punya aktivitas yang seperti itu. Itu salah satu. Itu apa bohong, apa enggak, yang jelas itu keluar dari mulut dia. Terus saya melihat bahwa sifat setia kawanan kedaerahan ini mungkin lebih dominan. Mereka satu daerah semuanya? Ada satu daerah. Oke. Setia kawan itu ikut-ikutan membela geng ini. Akhirnya mereka bentuk suatu komunitas yang digambarkan dengan aktivitas yang negatif. Nah, pada saat mereka begal, itu kan mereka nggak pilih karena mereka sudah terkontaminasi dengan zat adiktif tadi kan. Akhirnya mereka melakukan itu dengan sembarangan. Nah, ini kan muncul meresahkan masyarakat pada saat itu. Nah, pihak kepolisian melihat masyarakat ini resah, ada peristiwa seperti itu, dia langsung pangkas. Akhirnya semua itu terjaring oleh pihak kepolisian dan 3 polsek itu pada saat itu bekerja sama dan dipimpin oleh Pak Kapolres. Oke. Ibu melihat sendiri, semisalnya nih, kan mereka sudah pernah melakukan pembegalan ya kan, di luar pengaruh obat yang mereka konsumsi tentunya untuk itu. Nah, untuk dari kacamata seorang psikolog nih, apakah mereka merasa bersalah atau seperti apa sih, Bu? Kayaknya ada rasa bersalah itu, tapi mereka kalau saya lihat dari ekspresi wajah mereka ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan sendiri. Itu merasa jagoan atau apa? Ya, kebanggaan tersendiri kalau mereka itu diberitakan. Kalau mereka, karena mungkin pengaruhnya belum selesai. Pengaruh obat, pengaruh minum tadi belum selesai. Maka kita berharap nanti pihak yang berkompeten, mungkin BNN, kota atau provinsi, mereka itu dilakukan tes urin. Oke, baik. Oh, berarti belum tes urin sampai sekarang? Belum. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Sultan Pri ini sendiri. Nah, berkaitan dengan tes urin yang dilakukan sama yang dibicarakan sama Ibu Ainun Mardianti, apakah di sekolah-sekolah saat ini udah ada untuk tes urin sendiri, Pak? Ya, oke. Tes urin kita selalu terbuka ya, karena mungkin ya biayanya itu sangat besar ya kan. Ya kan? Nah, sering rutin tapi dia acak, sampelnya acak ya, sering acak. Kita juga terbuka, kita tidak silakan mau dites urin. Ya, kalaupun biayanya rendah, sebenarnya seluruhnya itu kan kalau kita seprovinsi Bengkulu dites luar biasa biayanya sangat besar. Artinya perlu juga penganggaran untuk tes urin itu sangat penting sekali mendeteksi ya kan kemungkinan ke depan itu ya mungkin lebih dari ini kalau kita tidak mengantisipasinya. Ada juga saya sarankan ke setiap sekolah penerimaan murid baru itu semestinya kalau memang mau bagus dia dites. Dites urin ya? Bukan, tes EQ kepribadian minat bakat. Oh iya. Jadi dari kepribadian itu kita bisa memilah, oh ini dirujuk ke guru BK, artinya anak ini ada masalah. Ada masalah, akhirnya kita bekerja sama dengan guru BK untuk menggali masalah apa yang terjadi. Maka kasus-kasus yang kita tangani, terkadang kita lakukan alat tes itu, sehingga ketahuan bahwa anak ini kepribadiannya seperti apa. Oke, baik. Nah, di sekolahnya Pak Sultan Pri tentunya banyak pelajar-pelajar yang tidak tinggal sama orang tuanya, Pak? Banyak. Oke. Nah, itu apakah mereka punya perhatian khusus atau seperti apa? Artinya begini, kalau saya mengakalinya saya menggunakan secara digital. Artinya orang tua juga berhubungan dengan aplikasi kita. Orang tua bisa memantau anaknya kehadiran hari itu, mengerjakan tugas hari itu atau tidak. Itu bisa terpantau. Ketika kita pemanggilan orang tua, komunikasi juga melalui aplikasi kita. Tidak melalui WhatsApp kan. Orang tua bisa bertanya nanti keadaan anaknya dan sebagainya. Itu tahun ini kita bisa menerapkan. Kita melihat ya, kalau kita menyetop jangan bawa HP dan sebagainya, memang sudah dunianya anak-anak sekarang ini. Bagaimana kita memfasilitasi, bagaimana kita bisa dimaksimalkan lah penggunaan itu untuk pendidikan, untuk komunikasi orang tua. Walaupun orang tuanya jauh, insya Allah dia bisa memantau, berkomunikasi. Dan dia sebenarnya anak tidak bisa bohong. Dia masuk misalnya 645, ya 645 di sana. Ya, fotonya ada, dia kan kita menggunakan kalau 3 tahun lalu kita menggunakan fingerprint. Nah sekarang kita menggunakan aplikasi dia selfie di HP-nya sendiri. Nah, fasilitasi pelajarannya juga mengerjakan tugas, dia tidak masuk misalnya karena permasalahan misalnya sakit dan sebagainya, dia bisa mengakses pelajarannya di aplikasi tersebut. Oke, berarti laporannya langsung ke orang tua mereka. Langsung orang tua bisa mengakses. Oh, orang tua bisa mengakses ya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Ibu Ainun ini sendiri ya, selaku psikolog ini sendiri. Nah, untuk dampak negatif geng motor ini sebenarnya apa sih, Bu? Aduh, luar biasa. Banyak ya. Dampak negatif adalah bahwa anak ini nantinya kan kayak gini nih, sudah pidana ya, kriminal murni, otomatis dia tercatat di dalam kepolisian bahwa dia
telah melakukan. Walaupun di bawah umur. Ya, tindakan seperti itu. Terus juga pengaruh-pengaruh psikologisnya seperti pemarah ya, anak ini tidak bertanggung jawab, terus anak ini sedikit kasar, terus anak ini indikasinya bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dijauhi oleh sesama teman atau juga lingkungan sosial yang ada. Makanya keluarganya juga berperan aktif dalam hal ini memantau anak-anak. Tidak terlepas juga ini saya lihat banyak sekali anak sekolah di dalam ini, anak SMK ya. SMK ini pastilah anak ini mempunyai masalah di sekolah. Seharusnya ini perannya itu adalah memanggil anak itu. 1 kali panggilan, 2 kali panggilan, 3 kali panggilan, sepakat. Kalau memang tidak bisa dibina, kita akan mencarikan sekolah yang bisa anak ini bersekolah dengan baik. Tapi dengan persyaratan bahwa anak ini juga harus dibina oleh orang tuanya, dikembalikan ke orang tuanya. Baik, kita akan jadikan kembali, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan narasumber kita. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndu TVRI Bengkulu.